Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Apa benar dengan Ibu Anjal? Iya, benar. Sesuai kontrak kita kemarin Ibu ya, perkenalkan saya Arila Bernadine, mahasiswa keperawatan UMKT. Saya di sini untuk melakukan wawancara terkait kesehatan di keluarga Ibu ya. Nanti pertanyaannya seputar data dasar Ibu seperti ekonomi dan kesehatan keluarganya. Waktunya kira-kira 10-15 menit Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama Ibu di rumah ini posisinya sebagai apa, Bu? Saya sebagai anak pertama di Kakak ya? Iya. Boleh saya tahu nama kepala keluarganya siapa? Kepala keluarganya Tuan R. Usianya? Usianya 46 tahun. 4 tahun. Agamanya? Agama kami Islam. Islam semua ya? Iya. Untuk sukunya? Untuk suku kami semuanya Bugis. Alamatnya? Alamatnya di Jalan PJHI Pulau Cagis 2 nomor 145. 45. Pendidikan terakhir dari kepala keluarganya apa tahu? Pendidikan terakhirnya D3. D3. Iya. Pekerjaannya? Kalau sekarang kepala keluarga kan sedang sakit, jadi sudah tidak bekerja, tapi masih dapat pesangon gitu dari Iya. kantornya. Oke. Boleh saya tahu keluarga ini terdiri dari siapa aja? Kami di kartu keluarga ada 4 orang. Itu pertama si kepala keluarga, terus ada ibu saya, Nyonya R, terus ada saya anak pertama, terus ada adik saya yang kecil itu anak A. Oke. Untuk ibu saya itu usianya 39 tahun. Kalau saya usianya 20 tahun, adik saya itu usianya 10 tahun. Untuk pendidikannya, pendidikan terakhir mama saya itu SMA. Kalau saya sekarang mahasiswa lagi kuliah. Terus adik saya masih SD, masih pelajar. Untuk ibunya apa bekerja atau tidak? Mama saya ibu rumah tangga aja sih. Rumah tangga ya. Imunisasinya lengkap nggak, Dek? Iya, alhamdulillah lengkap semua kan imunisasinya. Untuk ayahnya ini berapa saudara? Untuk bapak saya itu ada 8 bersaudara. Orang tua ayahnya apa ada yang sudah meninggal? Maaf. Oh iya, untuk orang tua dari bapak saya itu sudah meninggal bapaknya. Bapaknya. Kakek saya ya. Kakek saya. Untuk kalau dari ibunya berapa saudara? Kalau dari mama saya itu untuk saudara kandung 4, dari saudara kiri ketiga. Mama saya anak keempat. Ya, dan orang tua mama saya udah nikah 2 kali. Nikah 2 kali. Ya, jadi punya 2 ayah. Yang pertama cerai. Yang pertama cerai. Tadi kan Ibu bilang kalau suku keluarganya itu Bugis, Bu. Ya, apa ada tradisi yang masih dilakukan oleh keluarga sampai sekarang? Oh, kalau di keluarga saya di rumah agak jarang sih kayak mengikuti tradisi Bugis gitu, udah nggak lagi. Gitu, ya. Bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah? Saya bicara sama keluarga saya pakai bahasa Indonesia. Kalau sesama orang tua, bapak ke ibu itu sama bahasa Indonesia juga ya? Bahasa Indonesia. Hubungan keluarga dengan lingkungan bagaimana? Untuk sama tetangga sih baik-baik aja ya, nggak ada masalah apa-apa kok. Jarang cekcok ya? Iya, nggak pernah malah. Alhamdulillah. Suku yang ada di sekitar rumah ini rata-rata suku apa? Kebetulan sih Jawa ya di sini banyaknya. Banyakan Jawa ya? Iya, jadi keluarga saya bisa dibilang minoritas di sini. Kegiatan yang dilakukan keluarga biasa di rumah? Biasa di rumah ya paling kalau sudah di rumah semua berkumpul tuh paling nonton TV aja di ruang keluarga. Ngobrol gitu ya? Cerita-cerita gitu. Apa keluarga punya kebiasaan makan tertentu? Enggak sih, mungkin ini kalau sarapan tuh biasa kan orang makan nasi, tapi dari keluarga kita di rumah tuh nggak ada yang biasain sarapan nasi. Biasa makan nasinya tuh siang sama malam gitu ya? Sarapannya cuma kue sama teh panas gitu aja sih. Apa ada pantangan makan menurut budaya Mbak? Nggak ada sih kami.
Ada ya? Iya, nggak ada. Oh ya, lalu untuk ke fasilitas kesehatan itu bagaimana? Oh, kalau misalnya ke fasilitas kesehatan, kami BPJS di klinik, ada klinik dekat sini. Itu ya itu sih. Untuk kesananya tuh nggak susah ya? Enggak, alhamdulillah kita udah punya motor. Untuk keluarganya, apakah ada yang sakit? Iya, bapak saya sakit sudah dari 2021. Sakit apa? Bapak saya sakit kanker paru-paru stadium akhir. Stadium akhir. Iya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah cuma fokus ke obat aja lah, minum obat setiap hari. Dan sudah nggak Terus, kemo lagi? iya, sekarang kemonya sudah berhenti dulu. Oh ya, lalu ibu kan tadi kan bilang keluarganya agamanya Islam. Itu gimana Bu ibadahnya? Oh, alhamdulillah keluarga kami sholatnya 5 waktu tepat gitu ya. Menjalankan yang wajibnya gitu. Apa ada ikut kegiatan kayak pengajian gitu? Oh iya, mama saya itu setiap hari Sabtu ikut pengajian di RT gitu. Kalau saya ya biasa ikut majelis-majelis aja atau sholawatan gitu aja sih. Adiknya kan tadi kan ada yang paling kecil ya itu ada ngaji juga nggak? Oh iya, adik saya tiap sore setiap hari ngaji di TPA di masjid dekat rumah. Oh ya, bagus ya. Iya. Lanjut ke status sosial ekonomi Bu ya. Boleh saya tahu penghasilan keluarganya itu sebulan kira-kira berapa? Oh, kalau dulu sebelum bapak saya sakit itu 10 juta ke atas. Cuma kalau sekarang karena sakit kan diturunkan ya gajinya, jadi kurang dari 5 juta. Itu bagaimana Bu? Apakah merasa kesulitan? Iya, merasa kesulitan karena kan itu membayar kuliah saya juga. Terus ada biaya Sekolah kebutuhan rumah adiknya tangga. juga. Iya. Tapi kalau adik alhamdulillah gratis sih. Cuma ya paling uang jajannya. Oh iya. Negeri ya adiknya ya? Iya. Itu cara mengatasinya tuh bagaimana? Alhamdulillahnya ya mama saya bisa nabung gitu. Mama saya juga bantu cari uang dari kerja kecil-kecil, laundry sama jualan mama saya. Kayak buka warung gitu ya? Iya. Oke, lanjut ke yang terakhir Bu ya. Kalau rekreasi keluarga itu biasanya tuh kemana? Terus berapa bulan sekali misalnya itu? Oh, kalau rekreasi itu kalau sekarang ya jarang ya karena bapak saya juga sakit, nggak bisa ditinggal kan lama-lama. Ya paling jarang-jarang lah, itu pun paling saya aja yang keluar sama mama saya atau ya sama sepupu saya gitu. Biasa juga tiap hari di rumah ya paling depan TV nonton rame-rame cerita, itu kan udah termasuk rekreasi keluarga kan, Menghibur. iya itu sih. Oke. Ibu, ini pengkajian data dasar yang pertama ini sudah selesai. Nanti kita atur lagi untuk pertemuan ke selanjutnya Ibu ya, karena kan ini ada banyak, nggak mungkin juga kita dalam satu waktu gitu kan Bu, kita butuh istirahat. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Lega sih, kayak kita berbincang sama tentang masalah keluarga gitu kan. Oke, kita nanti bertemu lagi Bu ya. Ibu bisanya kapan nanti bisa hubungi saya Bu ya. Kan ada sudah nomor WA-nya. Iya. Baik Ibu, sebelum saya pulang ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis Bu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ibu. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya saya Dwi yang kemarin kontra Ibu buat melakukan pengkajian di keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Ibu, baik. Mungkin Ibu bisa silakan masuk aja. Masuk ya Bu. Iya, silahkan Bu.
Iya, Ibu, sebelumnya saya Dwi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan sebelumnya kemarin sudah kontrak waktu sama Ibu ya. Oh iya, Kita benar, juga Bu. sempat wawancara. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin tempatnya di sini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Iya. Kemarin Ibu bilang, mungkin sambil saya mulai sambil saya catat Bu ya. Iya. Supaya nggak lupa, nanti juga Ibu bisa tanya kalau misalnya pertanyaannya kurang jelas. Kemarin Ibu bilang kalau misalnya anaknya itu ada 2. Iya. Nah, yang pertama umurnya berapa Bu? 17 tahun, Bu. 17 tahun. Terus sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA, Bu. Oh, kelas 2. Nah, kelas 2 SMA, kalau misalnya menurut ilmu saya yang saya dapat, anak Ibu itu kan masuk usia tahap perkembangan usia remaja. Nah, kira-kira kalau di masa remaja ini ada masalah ke Bu? Anak saya itu, Bu, terkadang yang cowok ini tuh suka telat gitu. Sudah dibangunin juga terkadang masih telat kalau berangkat sekolah. Terus masih kalau misalnya telat memberontak nggak kira Bu, misal kayak dibangunin? Enggak sih, alhamdulillahnya enggak, Bu. Cuman tuh ya memang lambatnya aja itu loh, gerakannya tuh lambat kalau disuruh mandi. Oh iya, terus semisal berarti Ibu sudah bangunin ya, tapi memang kadang lambat. Iya, lambat. Kalau misalnya anaknya yang kedua umur berapa Bu? Umur 7 tahun, Berarti kelas berapa sekarang Bu? kelas 1 SD. 1 SD. Cowok, cewek? Cewek. Cewek. Kira-kira kendalanya apa ya Bu? Kalau yang cewek ini kadang cerewet aja sih, Bu. Cerewet. Iya, wajar kan, Bu, masih Iya. kecil soalnya. Iya. Berarti sejauh ini nggak ada kendala Bu ya, cuman memang karena peralihan juga dari anak-anak remaja jadi suka telat ya. Terus selama sekarang ini kan bapaknya sama satu rumah kan Bu? Oh iya, satu rumah. Kira-kira tugas untuk pembagian antara ibu dan ayah itu menurut Ibu sudah terpenuhi atau belum? Menurut saya sudah sih, Bu. Berarti ikut andil juga ya bapaknya? Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau boleh tahu sudah berapa lama Bu menikah? Iya, Bu. Alhamdulillah udah jalan sekitar 18 tahun. 18 tahun Bu ya. Terus dari keluarga, dari bapak sendiri ada penyakit bawaan nggak kira-kira? Kalau untuk dari bapaknya, alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Kalau Ibu sendiri? Mungkin kalau dari saya mungkin ya kayak asam lambung aja. Asam gitu. lambung. Terus untuk Ibu sama bapaknya dari Ibu, neneknya anak-anak dari bapak kira-kira? Nggak ada sih, alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat. Berarti nggak ada penyakit bawaan Bu ya? Iya, nggak ada. Terus kalau misalnya orang tua dari Ibu? Nggak ada juga sih, Bu. Ya. Oke. Berarti sejauh ini alhamdulillah sehat ya, mungkin Iya. paling sakit lambung. Lambung. Mungkin izin bertanya juga terkait kan ini kita di ruang tamu ya. Iya. Kira-kira status kepemilikan rumah Ibu ini rumah sendiri atau ngontrak atau gimana Bu? Rumah sendiri. Sendiri. Kalau boleh tahu untuk luas bangunannya berapa ya Bu? 5x10, Bu. Soalnya kan ini juga kompleks, jadi ya nggak terlalu besar gitu. Oh iya, bukan 10. Jenis rumahnya sendiri ya? Iya. Ventilasi rumah sendiri sudah terpenuhi atau malah nggak ada ventilasinya? Alhamdulillah sudah terpenuhi, Bu. Untuk jumlah kamar sendiri berapa ya? Ada 3. Kalau pencahayaan cukup ya? Cukup. Terkait penerangan cukup juga. Lantainya kan ini kita lihat lantainya keramik Bu ya? Keramik ya. Keramik. Oke. Kalau misalnya boleh tahu, tadi kan Ibu bilang komplek berarti maksudnya ke perkotaan Bu ya? Iya. Nah,
kira-kira di kompleks ini tuh ada sekolah, fasilitas kesehatan, sama pasar itu dekat nggak Bu? Untuk dari jarak dari rumah sih Angga dekat aja. Kalau boleh tahu dari rumah ke lingkungan kesehatan berapa jaraknya? Mungkin sekitar 500 meter, Mbak. Dekat banget Bu ya? Iya, dekat. Kalau misalnya ke sekolah Bu, Sekolah sekitar 1 kilo. 1 kilo. Di sini ada sekolah apa aja Bu? Apakah semuanya ada atau cuma SD, SMP? Kebetulan di sini tuh alhamdulillah lengkap ya Bu, karena kan daerah perkotaan juga, jadi nggak terlalu jauh. Berarti satu komplek ini sudah ada SD, SMP, SMA. Kalau pasar sendiri Bu, Mungkin kalau pasar sekitar 2 kiloan lah. 2 kilo ya. Iya. Berarti untuk ke sekolahan, ke fasilitas kesehatan sama pasar, ibunya naik motor atau jalan kaki? Biasanya sih naik motor Bu. Kalau misalnya untuk pengelolaan sampahnya gimana Bu? Tiap bulan di daerah kompleks ini diambil sama tukang sampahnya gitu. Tiap bulan ya? Iya. Berarti biasa dibuang ke pembuangan dulu nanti diambil. Iya. Sebenarnya sih Bu, setiap hari diambil, cuman biasanya itu juga untuk pembayarannya tiap bulan. Oh iya. Kok misalnya di sini sumber airnya dari mana ya Bu? Dari PDAM. Untuk kondisi airnya bagus aja kan Bu, atau kayak ada berwarna, berbau gitu? Alhamdulillah bagus aja sih Bu, jernih aja. Iya. Kalau kan tadi Ibu bilang airnya dari PDAM. Terus maaf Bu ya, kalau misalnya jamban keluarga, jamban bersama dapat atau sendiri? Sendiri ya. Ya. Tadi Bu bilang kan jambannya sendiri Bu ya? Iya, sendiri. Nah, untuk airnya tadi PDAM ya. Terus untuk pembuangan air limbah dan di sini buangnya kemana ya Bu? Bukan di daerah sini sih Bu, jauh. Kayak gitu. Di daerah pembuangan sampah di seberang kan. Oh iya, tapi berarti dilewatkan lewat pipa-pipa ya? Kalau misalnya fasilitas untuk sosial kesehatan, di sini ada apa aja Bu? Apa Bu tadi pertanyaannya? Fasilitas kesehatan dan sosial, misal puskesmas ada, posyandu, terus panti lansia. Iya Bu, kalau di sini tuh ada posyandu, itu ada, terus itu puskesmas juga dekat sini saja. Untuk rumah sakit jaraknya sekitar, ya seperti saya bilang tadi Bu, jaraknya sekitar 500 meteran. Mungkin tapi kalau untuk panti di lansia gitu mungkin agak jauh sih Bu, nggak di sini. Terus saya mau nanya juga karakteristik dari tetangga. Nah, kira-kira Ibu antara tetangga satu sebelah sini sama ini tuh baik aja atau mungkin ada konflik gitu? Alhamdulillah baik-baik aja gitu. Kalau Lebaran nggak sering main, kalau ketemu yang ngobrol, baik aja sih Bu. Tapi berarti nggak ada masalah yang krusial Bu? Iya, alhamdulillah nggak ada. Terus untuk tingkat keamanan di daerah Ibu kan komplek. Nah itu tuh ada ronda atau cuman kayak bayar satpam, nanti satpam yang jaga? Ada ininya sih satpamnya memang gitu, karena kan ada kompleknya, jadi biasanya ada di depan Bu, dengan pagar situ ada pos satpam, jadi nanti setiap malam tuh mereka keliling gitu. Itu iuran Bu ya? Iya, iuran. Oke. Berarti untuk keamanan aman aja, Aman, karena alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Ibu untuk misalnya lagi ada masalah atau apa, kira-kira dari keluarga mendukung aja atau misal dari suami aja, bapak ibu mertua orang tua juga mendukung? Untuk masalah ya, kalau ada masalah ya dari keluarga ada dukungan, suami juga kayak gitu ada.
Terus untuk komunikasi sendiri biasanya menggunakan bahasa apa aja Bu di rumah? Untuk sehari-hari bahasa Indonesia, paling kalau untuk ke keluarga paling biasanya bahasa Jawa, tapi jarang lah Bu. Oh iya. Ya, lebih sering bahasa Indonesia sih Bu. Jadi anak-anak juga pakai bahasa Indonesia. Terus hubungan antara bapak dan ibu, maksudnya ibu sama suami sama anak cukup baik atau gimana? Alhamdulillah cukup baik Bu. Untuk bonding ke anak juga baik aja. Baik ya. Kalau misalnya ada masalah atau misal ada satu hal yang mau diambil di keluarga ibu sendiri, pengambilan keputusannya itu dari bapak kah atau dari ibu atau mungkin keputusan bersama gitu, kayak musyawarah aja dulu, kumpul bareng. Biasanya kita lebih memilih musyawarah sih. Berarti nggak ada keberpihakan kan, apapun masalah atau apapun hal tersebut yang mau dibahas itu nanti yang ngambil keputusan bapak. Tidak, jadi kita lebih memilih musyawarah, kita ambil jalan tengahnya saja. Terus untuk peran sendiri berarti perannya bapak ibu ya. Iya. Untuk di rumah sendiri kira-kira bapak ibu sama anak kerja sama untuk membersihkan rumah atau tugas untuk membersihkan ini ibu yang bekerja bapak itu gimana? Jadi kalau di rumah sendiri Bu, sistem itu kalau misalnya weekend, nah weekend kan lagi banyak pada kumpul di rumah, jadi biasanya bagi tugas. Tapi kalau misalnya untuk dari Senin sampai hari Jumat itu lebih seperti saya yang untuk membersihkan, nanti untuk yang antar anak-anak bisa bapaknya kayak gitu. Berarti gantian aja Bu ya? Iya, gantian. Terus misalnya di rumah ini kira-kira ada apa ya? Misalnya ada yang menengahi nggak? Misal kan tadi Ibu bilang kalau misalnya ada musyawarah, apa masalah terus musyawarah. Misalnya musyawarah tapi nggak dapat dapat keputusan yang terbaik, kira-kira ada jalan tengahnya. Nah itu untuk ambil jalan tengahnya itu siapa ya? Biasanya itu kita nggak pakai seseorang sih, ikut siapa. Biasa itu memang ya paling Mbak, kalau untuk buat keputusan itu juga nggak berat-berat banget gitu, karena kan kita jarang juga ya untuk masalah, paling permasalahan anak-anak lah ya. Iya. Jadi nggak ada untuk penengahnya gitu sih seseorang, paling kita ya insya Allah sih dapat aja gitu untuk keputusan, jalan tengahnya pasti ada kayak gitu. Iya, berarti untuk perantaranya dari bapak atau ibu nggak ada, tapi sama-sama sebagai orang tua ya. Karena kita sebagai orang tua kan, ya pasti cari solusinya lah kayak gitu yang terbaik buat anak. Kalau misalnya nilai dan norma budaya yang dianut di dalam keluarga, tadi kan ibu bilang penggunaan bahasa Indonesia, terus kadang juga menggunakan bahasa Jawa. Nah, kira-kira ada nggak hal yang ibu ajarkan? Mungkin sopan santun atau apa? Iya, pasti sih Bu, karena sopan santun dan adab juga itu penting, maupun ke orang tua maupun ke masyarakat, pasti itu diajarkan. Berarti memang yang banyak mengajarkan ibu ya? Iya. Terus Bu, untuk bersosialisasi kan selama ini anaknya udah kelas berapa tadi, 2 ya? Iya, kelas 2 SMA. Nah pasti kan pulang pergi juga ya. Kira-kira anaknya sekolah sampai jam berapa? Kalau untuk sampai sekolahnya ya biasa sampai habis asar Bu. Iya, bisa. Nah itu kan ada meninggalkan rumah ya karena sekolah. Nah kira-kira untuk bersosialisasi ke sesama teman atau sama guru itu anak ibu mudah aja atau ada kendala? Alhamdulillah anaknya mudah aja sih, banyak juga temannya, sering main kadang juga. Malah sering kesini ya. Kalau yang adik? Kalau yang adik mungkin karena masih peralihan ya dari TK ke SD, ada temannya, cuman memang agak sedikit penakut gitu, karena cewek juga gitu.
Tapi untuk berinteraksi ke sesama teman atau ke guru atau lingkungan sekitar itu bagus aja Bu ya? Ya bagus aja. Terus kan tadi Ibu bilang bagus aja. Terus kalau misalnya kayak masalah kesehatan, tidur, nah anak kan ada eskul tuh kira-kira. Terus juga tadi dibilang sering terlambat ya yang Iya. kakak. Nah itu kira-kira tidur untuk pola tidurnya sudah diubah apa ya, maksudnya diarahkan untuk tidurnya jam 9 gitu atau dari kakaknya sendiri? Dari kita sih, dari orang tua mengarahkan untuk tidur biasa tuh jam 9 atau jam 10, cuman memang si kakak nih kadang memang agak sedikit nakal, jadi suka begadang sampai jam 11, makanya kadang tuh ya sering terlambat, tapi ya nggak sering banget sih Bu. Ibu, misalnya sakit, Ibu lebih sering kemana? Ke puskesmas dulu atau langsung ke klinik? Saya tuh biasanya kadang kan kalau puskesmas kan pasti bukanya cuma sampai sore kan. Iya. Nah saya tuh kalau tiba-tiba anak saya sakit, saya lebih sering ke klinik gitu, biar penanganannya cepat juga. Tapi untuk ke klinik sendiri itu mohon maaf Ibu menggunakan asuransi mandiri atau asuransi kepemerintahan gitu? Oh, kebetulan bapaknya kerja di perusahaan Bu, jadi ada asuransi dari perusahaan. Oh gitu, berarti semuanya ditanggung ya? Iya, ditanggung kesehatan. Sebelumnya mohon maaf juga, mungkin izin bertanya untuk kan pasti keluarga dan juga sudah punya anak 2 Bu ya. Nah kira-kira dari jarak anak yang kan kakak tadi 17 sampai 7 tahun agak jauh juga, kira-kira Ibu mau punya anak lagi atau mungkin cukup 2 kayak gitu? Kalau dari saya dan suami yang sudah membahas ya Bu, untuk rencana anak emang 2 saja gitu. Berarti memang apa ya, keluarga ibu sama bapak nggak mau juga punya banyak anak, tapi ya cukup 2 itu dibimbing dengan baik ya. Iya. Terus kalau misalnya masalah kebutuhan Bu, kan anaknya memang jaraknya jauh, tapi kan udah apalagi yang SMA ya, Iya. lagi persiapan juga untuk masuk ke perguruan tinggi. Kira-kira ibu dan bapak ini sudah menyiapkan tabungan untuk apa sekolah anak atau gimana? Alhamdulillah sih, semenjak kita memikirkan untuk putus punya anak, kita juga persiapan memiliki tabungan, karena kan sesuatu hal anak itu nggak mudah ya Bu, pasti kita punya tabungan. Jadi untuk masuk PSD juga kemarin kan, terus juga si kakak juga sudah menginjak kelas 2 SMA, itu sudah mempersiapkan sih. Jadi untuk kedepannya juga biar kita mempermudah juga untuk urusan keluarga. Terus untuk pencari nafkah memang bapak aja ya? Iya Bapak. Jadi memang untuk ketergantungan ekonomi itu semuanya terlimpahkan ke bapak. Kira-kira untuk sekolahnya sendiri itu anak ibu dua-duanya sekolah negeri atau swasta? Negeri. Negeri. Bayar atau enggak? Enggak, paling ya untuk beli buku, tas, sepatu ya. Jadi memang disiapkan untuk pendidikan selanjutnya ya. Ibu, mungkin pertanyaannya saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti hari Rabu saya kembali lagi. Mungkin waktunya Ibu mau di jam seperti sekarang atau ada arahan dari Ibu waktunya jam berapa? seperti hari ini aja. Ya, seperti hari ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kajian hari Rabu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya mahasiswa UMKT. Saya namanya Jihan Yusuf. Dengan Ibu siapa?
Dengan Ibu Sulis. Ibu Sulis ya. Jadi di sini saya mau melanjutkan penjajakan dari teman saya yang sebelumnya. Kemarin sudah kontrak Bu ya? Ya sudah. Ya, jadi di sini saya melanjutkan saja. Jadi yang pertama mau saya tanyakan di keluarga Ibu siapa yang mengerjakan segala sesuatu, misalkan kegiatan di rumah dalam membersihkan rumah seperti itu. Saya tapi sering dibantu dengan anak saya juga. Dibantu dengan anak Ibu juga ya. Baik. Biasanya yang melatih misalkan untuk anak-anak Ibu untuk bersosialisasi di luar itu siapa ya? Saya Ibu sendiri ya. Ibu sendiri saja ya. Kalau untuk ayahnya ada. Ada. Untuk mempertahankan kesehatan keluarga, dalam keluarga Ibu ada menerapkan olahraga nggak dalam berapa kali seminggu gitu? Ada setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi ya. Terus apakah dalam keluarga Ibu istirahat tidurnya cukup? Cukup ya. Baik. Ibu ada menggunakan KB atau tidak? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Dalam maaf ya Bu, saya tanya bagian ekonominya. Biasanya yang mengatur keuangan itu siapa? Saya sendiri. Ibu sendiri ya. Jadi kalau misalkan suaminya sudah gajian, Ibu yang mengatur ya langsungnya. Baik. Selanjutnya dalam belakangan 6 bulan belakangan ini apakah Ibu ada mengalami stres? Ada Stresnya itu seperti apa Bu? kayak anak sering kayak buat pula kayak nakal, sering kelahi sama kakaknya. Oh iya. Terus biasanya Ibu melakukan apa pada saat stres seperti itu? Apa yang Ibu lakukan? Mengatasinya seperti apa? Jalan-jalan sih sama anak. Dengan Bu ya. Selanjutnya Ibu, apakah tekanan darah Ibu normal? Normal. Kemarin terakhir berapa Ibu ada tensi? 120/80. 120/80. Untuk suaminya juga apakah ada riwayat tekanan darah atau penyakit lainnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, saya mau tanya harapan Ibu terhadap asuhan keluarga yang sudah kami lakukan dari kemarin itu apa ya? Boleh saya tahu? Harapannya kayak Seperti kayak misalkan dalam penjajakan kali ini tuh Ibu bisa mengatasi masalah keluarga di dalam keluarga Ibu seperti itu. Iya, harapan saya anak-anak itu adik kami itu nggak sering kelahi, bertengkar kayak gitu. Baik, itu saja Bu ya yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu ya.